Kali ini Picel akan bahas sebuah TV dari TCL dan juga akan bahas hubungannya dengan brand ternama untuk urusan smart home, yaitu Bardi. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Picel dan kali ini kita akan review sebuah smart TV dari TCL ukuran 32 inci dengan kode 32A3. Dan bukan hanya sekedar review TV, karena Picel akan bahas nih sebuah kolaborasi yang sedang terjadi antara TCL dan juga brand ternama di bidang smart home, yaitu Bardi. Iya, nantinya kita bisa kendalikan produk smart home Bardi kita melalui TV TCL ini. Picel akan bahas mulai dari produk TV-nya sendiri dan kemudian nanti kepada bagaimana konfigurasi aplikasi Bardi Smart Home di TV TCL ini ya. Untuk penampilan paket penjualannya, kotaknya ini memiliki karakteristik TV TCL pada umumnya. Di bagian depan kita akan melihat sebuah logo TCL di sisi kiri dan kemudian ada tulisan Android TV di bagian kiri dan angka 32 sebagai penanda ukuran layar TV ini. Berikutnya di bagian bawahnya terdapat fitur-fitur unggulannya yaitu AI In, HDR, micro dimming, dan banyak lagi fasilitas lainnya yang nanti Picel akan bahas secara mendetail di section berikutnya. Dalam paket penjualannya nanti kita akan langsung menemukan unit TV-nya itu sendiri, dua kaki-kaki TV, dan juga satu plastik yang berisi remote control, satu konverter dari ukuran 3,5 mm ke RCA, buku manual, kartu garansi, dan 4 buah baut yang nantinya akan dipasangkan bersamaan dengan kaki TV-nya. TCL 32A3 ini kalau buat kita yang belum aware juga, ini adalah smart TV dengan ukuran layar 32 inch. Dimensi dari TV ini tuh tanpa kaki-kakinya adalah 73,0 dikali 43,3 cm dengan ketebalan 7,4 cm dan berat 3,75 kg. Jika pakai kaki-kaki maka ketebalannya akan menjadi 17,6 cm dan beratnya akan menjadi 3,9 kg. Secara desain bodi dari TCL 32A3 memiliki material berbahan plastik dengan dua jenis finishing. Di bagian bezel layar dan kaki-kakinya ini memiliki glossy finish, dan di bagian belakang TV-nya memiliki matte finish dengan tekstur yang agak sedikit kesat. Dominasi warna hitam juga terlihat dalam produk ini. Walaupun begitu, ada sentuhan warna silver yang memiliki motif seperti metal finish di bagian tengahnya dengan logo TCL. Untuk bagian bawah dari TV-nya, ada dua stand berbentuk huruf V di bagian kiri dan juga kanan yang lazim kita temukan pada TV zaman sekarang. Stand ini tuh yang bisa kita pasangkan nanti dengan 4 baut yang sudah disertakan, atau kalau kita mau pasang TV ini di dinding, bisa kita lepas nih kaki-kakinya. Masih di bagian bawah, terdapat sebuah LED indikator berwarna putih yang akan menyala saat ini standby. Dan LED indikator ini tuh nantinya bisa kita ubah menjadi mode breathing atau flashing di bagian TV setting. Dan nanti dari TV setting kita bisa berpindah ke sistem dan lanjut kepada advanced setting. Di situ tuh nanti akan ada 3 pilihan untuk LED indikatornya, yaitu yang pertama normal, flashing, atau off untuk mematikan secara keseluruhan LED indikatornya. Beralih ke bagian belakang, disinilah terdapat semua port-port dari TV ini. Semua portnya terfokus pada sisi kanan dari TV, dan kalau sisi kiri tuh hanya ada kabel colokan listrik yang sudah terintegrasi dengan TV-nya, jadi nggak bisa dilepas sama sekali. Balik lagi ke sisi kanan, portnya ini mulai dari atas adalah USB Type-A yang bisa memberikan daya 5 volt 0,5 ampere, port Ethernet, port antena, SPDIF atau optical audio, dua port Full HDMI yang salah satunya adalah mendukung fitur ARC. Dengan adanya fitur ARC ini, maka ketika kita hubungkan ke audio system kita, yang juga sudah mendukung fitur ARC, maka cukup satu kabel HDMI ini bisa menghantarkan audio dan video secara bersamaan. Selanjutnya ada AV-in port yang dapat dikonversikan menjadi RCA mempergunakan konverter bawaannya. Dan terakhir port 3,5 mm untuk audio output. Di bagian belakang dari TV-nya ini juga sudah ada 4 lubang VESA mount dengan ukuran 100x100 yang memungkinkan kita memasang TV ke dinding. Nah, ini dengan demikian bisa menghemat tempat, terutama buat kita yang memiliki tempat yang terbatas. Fokus kepada panel layarnya, secara ukuran TV TCL 32A3 ini memiliki ukuran 32 inch atau lebih tepatnya 31,5 inch dengan aspek rasio 16:9. Panelnya ini mempergunakan D-LED atau Direct LED, di mana sumber pencahayaannya ini dari belakang panel bukan dari samping-sampingnya. Layarnya ini memiliki resolusi natif 1366x768 dengan refresh rate 60 Hz, namun waktu dicolokkan kepada komputer ataupun laptop, resolusinya ini bisa sampai Full HD atau 1920x1080. Panelnya juga memiliki tingkat kecerahan sebesar 220 nits dengan kontras ratio 3000:1.
Tingkat kecerahan dan kontras rasionya ini tergolong cukup lah ya. Walaupun memang kalau terkena sinar matahari langsung, pasti memang langsung samar gitu gambarnya. Dan kemudian untuk response time-nya ini berada di rentang 6,5 millisecond. Untuk pemakaian normal sih nggak ada yang masalah ya dengan response time segini. Dipakai casual gaming via PC ataupun konsol juga harusnya nggak ada masalah. Untuk melengkapi pengalaman menonton kita, maka TV ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi HDR10 atau sertifikasi High Dynamic Range, yang menjadikan warna tuh lebih cerah dan lebih enak untuk dipandang mata. Tidak ada pengaturan untuk mematikan atau menghidupkan fitur HDR10 ini. Namun secara otomatis ketika media yang kita konsumsi ini sudah mendukung HDR, contohnya di Netflix gitu ya, ada logo HDR, maka langsung akan aktif fitur HDR-nya. Ada juga notifikasi HDR10 di sisi kiri atas yang nantinya akan muncul. Panel dari TCL ini tuh juga sudah mendukung teknologi yang namanya micro-dimming, di mana fitur ini tuh untuk menganalisa konten ataupun video dalam 512 zona dan menyesuaikan kecerahan dan kegelapannya secara terpisah. Hal ini menjadikan titik yang butuh kecerahan lebih akan ditingkatkan secara otomatis dan juga sebaliknya. Oh ya, kalau teman-teman mau pengaturan lebih lanjut untuk layarnya, teman-teman tinggal tekan tombol setting dan kemudian masuk ke bagian picture. Di situ nanti ada pilihan picture mode. Dan ada juga pengaturan seperti brightness, kontras, kemudian ada juga advanced setting, di mana ada beberapa pengaturan seperti sports mode ataupun PC mode. Ada juga pengaturan tingkat clarity hingga dynamic contrast. Pengaturannya ini menurut Pichel lengkap banget, menyesuaikan preferensi pribadi kita. Kalau nggak mau repot ya tinggal pilih dari picture mode aja sih sebenarnya, lebih simple. Urusan audio, TCL 32A3 dilengkapi dengan dua buah speaker berdaya 5 watt yang masing-masing terletak di sisi kiri dan juga kanan dan menghadap ke bagian bawah. Pengaturan suaranya sendiri ada di TV setting dan kita bisa memilih mode sound seperti dynamic, standard, movie, music, voice, game, sport, hingga personal. Kita juga diberikan kebebasan mengatur equalizer secara manual kalau kita mau. Dan ada juga fitur yang namanya auto volume control, di mana ini untuk mengatur audio agar nggak bikin kaget nih saat kita ganti channel. Kan ada tuh yang biasanya tiba-tiba channel yang volumenya kencang sendiri dibandingin channel-channel yang lain. Kemudian ada juga fitur audio only mode, yaitu untuk mematikan layar namun audionya tetap jalan. Contohnya kalau kita cuma mau dengar lagu dari Spotify gitu ya, dan biar nggak mubazir gitu daya di layarnya, kita tinggal matiin aja pakai mode ini. Berikut ini Pichel coba tunjukkan kualitas suara dari Smart TV TCL 32A3. Seperti yang sudah kalian tunggu-tunggu, kali ini Pichel akan bukan mengajarkan ya, kita akan belajar sama-sama bagaimana cara untuk menginstal Hackintosh Big Sur kepada PC ataupun laptop kita. Dan nanti kita akan coba lihat detailnya, jadi kalian pantengin video ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Untuk internalnya, TCL 32A3 ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor dari ARM Cortex A53 dengan konfigurasi quad-core dengan rentang frekuensi 700 hingga maksimal 900 MHz. Untuk GPU-nya adalah ARM Mali 470MP dengan rentang frekuensi 250 hingga 600 MHz. RAM-nya sendiri adalah sebesar 1,5 GB dan saat idle nih TV ini memiliki available memory sebesar 600 hingga 700 MB atau hampir setengahnya. Untuk internal storage-nya terdeteksi sebesar 4,6 GB dengan free space available sebesar 3,8 hingga 3,9 GB karena selisihnya sudah dipakai oleh operating system-nya. OS-nya ini sendiri mempergunakan Android tvOS dengan versi 9 ataupun Pie dengan security patch per 5 September 2020. Android OS-nya ini berbeda ya dengan Android yang ada di handphone kita. Urusan networking sudah ada Ethernet port dan ada juga internal Wi-Fi-nya. Namun ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, untuk Ethernet-nya masih belum gigabit dan hanya bisa maksimum sampai 100 megabit per second. Dan untuk Wi-Fi-nya sendiri hanya support 2,4 GHz dan belum support 5 GHz. Ada juga Bluetooth versi 4 untuk bisa menghubungkan ke speaker ataupun headphone Bluetooth kita. Urusan siaran, TV ini sudah support akan sinyal analog dan juga sinyal digital. Untuk sinyal analog, support frekuensi 45 hingga 866 MHz, dan untuk siaran digital, support pencarian di rentang frekuensi 482 hingga 690 MHz.
Oke, kita cukup ngomongin yang teknis, dan kita akan pindah kepada experience software-nya. Jadi untuk operating systemnya ini mempergunakan Android tvOS resmi yang memang didesain untuk dipergunakan di TV. Play Store memang tetap ada, namun isinya ada perbedaan dengan Play Store yang biasa. Aplikasi yang ada di Play Store ini pun didesain untuk bisa dikendalikan dengan mudah mempergunakan remote TV. Yang menarik juga di TV TCL 32A3, dan sepertinya di kebanyakan line-up dari TV TCL, adalah fitur untuk mengendalikan TV mempergunakan handphone kita. Aplikasinya nanti ini bernama Magic Connect. Nanti di aplikasi ini kita bisa kendalikan layaknya mempergunakan remote TV seperti biasa. Kita bisa swipe untuk navigasi ataupun mengetik mempergunakan handphone kita sendiri. Dengan adanya Android TV yang resmi, maka device ini dikategorikan sebagai Google Certified. Hal ini akan membantu pengalaman yang terbaik dalam mempergunakan TV ini. Sebagai contoh ya, teman-teman kalau yang suka nonton Netflix, nah kalau device kita tuh nggak disertifikasi oleh Google, contohnya beberapa TV box begitu, maka kualitas Netflix-nya nggak akan bisa maksimal dan biasanya mentok di rentang 480p. Dan biasanya walaupun kita pakai paket Netflix yang sudah paling tinggi pun akan tetap mentok segitu. Dan untuk integrasi Netflix di TV ini sendiri tuh sebenarnya udah klop banget lah. Di remote-nya aja udah langsung ada tombol dedicated untuk launching Netflix. Dan juga dengan adanya Android tvOS ini, maka kita bisa menghubungkan ekosistem Google secara mudah kepada device ini. Contohnya mulai dari pertama kali kalau kita mau login kepada akun Google kita cukup mempergunakan handphone saja dan nggak perlu repot-repot lagi ketik email di TV-nya. Nah, setelah sudah sign in, maka kita bisa memanfaatkan ekosistem Google yang begitu luasnya. Hal seperti Chromecast untuk sharing screen ataupun media ke TV bisa langsung dilakukan tanpa kendala. Download aplikasi ataupun games di Play Store nggak ada masalah. Dan yang paling hits zaman sekarang adalah mempergunakan Google Assistant di TV kita. Dengan adanya Google Assistant, maka akan memudahkan kita mendapatkan informasi ataupun banyak hal seperti mengendalikan perangkat smart home kita. Nah, disinilah yang menjadi menarik. Karena TCL dan Bardi ini berkolaborasi untuk memanfaatkan fitur dari TV TCL dengan kendali smart home device dari Bardi. Caranya sangat simpel kok. Pertama, pastikan kita sudah sign in kepada Google account kita di TV TCL ini. Setelah itu, kita nanti tinggal masuk kepada Google Play Store dan tinggal cari keywordnya atau katanya adalah Bardi. Nanti kita akan menemukan aplikasinya yang bernama Bardi Smart Home for TV. Cukup kita download aja aplikasinya dan nanti akan terinstall secara otomatis. Dan dari sini kita bisa jalankan langsung atau bisa dari list apps-nya. PCLC biasanya taruh favorite ya, untuk di favorite row seperti ini kalau kalian bisa lihat di sini, karena biar kita bisa lebih mudah untuk akses aplikasinya. Ketika kita sudah masuk, maka akan langsung disambut dengan logo Bardi yang kemudian diteruskan dengan 2 QR code. Sisi sebelah kiri untuk mendownload aplikasi Bardi Smart Home di handphone kita, yang which is tadi kita udah download, dan di sisi sebelah kanan untuk login kepada aplikasi Bardi Smart Home for TV. Untuk bisa mempergunakan aplikasi di TV ini, pastikan di handphone kita juga sudah terinstall aplikasi Bardi Smart Home. Nah, setelah sudah ada aplikasinya di handphone kita, jangan lupa untuk masuk kepada account-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya account-nya, nggak usah khawatir karena memang gampang banget kok untuk buat account-nya. Tahap berikutnya, kita pairing device-device Bardi kita seperti Bardi Smart LED Lamp, Bardi Smart LED Strip, ataupun aneka lini produk dari Bardi lainnya. Ketika semua tahap di atas sudah dilakukan, maka kita siap untuk mengkoneksikan aplikasi Bardi Smart Home di handphone kita dengan Smart TV TCL ini. Pertama, kita masuk ke aplikasi Bardi Smart Home di handphone kita. Kedua, di menu utama Bardi Smart Home, tinggal pencet tanda plus di kanan atas, dan kemudian kita pencet juga scan QR Code di kanan atas. Setelah QR Code berhasil di-scan, maka akan ada menu konfirmasi di layar handphone kita. Di sini kita tinggal pencet confirm login aja, dan nanti kita akan kembali kepada menu utama aplikasi Bardi Smart Home. Dan di TV TCL-nya sendiri, nanti langsung muncul semua device yang sudah kita pairing sebelumnya di handphone kita. Dari sini kita bisa kendalikan semua device Bardi kita hanya dengan duduk aja di depan TV, mengandalkan remote TV-nya. Seperti LED bulb dan juga LED strip bisa dikendalikan dengan mudah seperti menghidupkan dan juga mematikan, atau mengatur tingkat kecerahannya. Dan juga device lain seperti IP kamera juga bisa banget nih dipantau melalui TV TCL ini. Sehingga akan sangat nyaman banget dan mudah banget. Kita nggak perlu lagi repot-repot pegang handphone untuk bisa lihat kamera. Walaupun begitu, memang nggak bisa dipungkiri ya, masih ada beberapa fungsi ataupun pengaturan yang akan terus dioptimisasi atau juga akan sedang di-push untuk hadir di aplikasi Bardi Smart Home for TV. Oh ya, biar lebih lengkap pengalamannya, kita bisa juga memanfaatkan fitur Google Assistant yang sudah disematkan dalam TV TCL 32A3 ini.
Caranya kita masuk ke bagian Me, kemudian More Service, dan kemudian masuk ke Google Assistant. Di sini nanti kita akan ada link dengan Google Assistant, sehingga nanti semua device yang sudah kita registrasikan sebelumnya di aplikasi Bardi akan langsung bisa dikendalikan via Google Assistant. Menurut Pichel sih, dengan adanya Google Assistant ini akan melengkapi aplikasi Bardi Smart Home for TV yang tadi Pichel sudah jabarkan. Contohnya untuk mengubah warna ataupun tingkat kecerahan lampu LED bulb dan juga LED strip, bisa kita gunakan voice command saja dari Google. Untuk mengaktifkan Google Assistant dan mengoperasikannya dengan lebih mudah, kita bisa mempergunakan remote TV TCL yang sudah mendukung voice input yang ada tombol Google Assistant-nya. Sayangnya remote yang disediakan dalam paket penjualan TV TCL ini tuh nggak ada ya, sehingga kita harus beli sendiri remote-nya, atau kalau kalian nggak mau keluar uang lagi, kita bisa mempergunakan aplikasi Magic Connect yang Pichel sudah sebutkan tadi. Nanti ketika kita sudah punya remote yang tepat, cukup pencet saja tombol Google Assistant, maka akan langsung muncul nih sebuah bar di bagian bawah, dan nanti akan muncul indikator yang akan bergerak tergantung dengan tangkapan suara kita. Sangat membantu banget, mulai dari urusan jalan aplikasi, ataupun untuk mengendalikan smart home device Bardi yang ada di rumah kita. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, TV TCL 32A3 merupakan sebuah smart TV yang menarik banget. Baik dari segi kemampuan panel, performa internal, software, maupun dari segi harganya. Smart TV TCL 32A3 ini sendiri dibanderol dengan harga 2,3 juta pada saat video ini Pichel buat. Dengan adanya Android TV OS ini menjadikan TV ini lebih powerful karena aplikasi yang disediakan sudah dioptimalkan untuk lingkungan atau environment TV. Ditambah lagi dengan adanya kolaborasi dengan Bardi Smart Home, memberikan kita kendali penuh terhadap seluruh Bardi Smart Home device kita. Memang seperti yang Pichel bilang tadi, nggak bisa dipungkiri masih ada beberapa penyempurnaan yang dibutuhkan di integrasi aplikasi Bardi. Namun fungsi-fungsi yang ada sekarang ini juga sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan pribadi Pichel. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan TV TCL 32A3 dan aplikasi Bardi Smart Home for TV. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian hit like dan juga kalian share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!